Indonesia saat dikalahkan Afghanistan. Timnas Indonesia takluk 0-1 dari Afghanistan dalam Liga Uji Coba di Stadion Gloria Antalya, Turki, Selasa 16 November malam. Berikut 5 kelemahan tim Garuda di laga tersebut. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, menerapkan formasi 4-3-3 dalam pertandingan ini. Walau mendominasi dengan 55% penguasaan bola, jumlah shoot on target Indonesia kalah. Afghanistan bahkan bisa mencuri 1 gol. Menurut pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini, ada 5 kelemahan Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Afghanistan. Persoalan ini harus segera diurai Sintayong agar bisa tampil lebih baik di Piala AFF 2020-2021. Lepas dari pressing, hampir 3 bulan tak bermain bersama, Afghanistan tampil menunggu saat bersua Timnas Indonesia. Dalam situasi tersebut, pelatih Afghanistan Anous Dazkir memerintahkan pemainnya mengawal pemain-pemain kunci Indonesia. Beberapa contohnya Evan Dimas dikawal Farshad Noor. Hal ini membuat Evan tak bisa mengatur aliran bola Indonesia dengan nyaman. Pada saat yang sama, pemain seperti Dedi Setiawan ditempel dan terus-terusan dilanggar Akil Abasin. Beda level ya, harus kita akui Afghanistan lebih baik dari Taiwan. Kemampuan mereka menguasai bola, melindungi bola, kerja sama tim, pressingnya itu di atas Taiwan. Itu yang membuat kita jadi sulit berkembang, kata Kusnaini. Komunikasi antar pemain. Sejak sebelum berangkat ke Turki, komunikasi antar pemain jadi perhatian seriusin. Pemain diminta tak ragu berteriak, memberi instruksi, dan mengingatkan rekannya. Ternyata persoalan komunikasi ini belum benar-benar tuntas. Kerjasama Witan Sulaiman dan Dedi menjadi contoh. Walau sempat membuahkan peluang matang pada babak pertama, seringkali umpan Witan ke Didi maupun sebaliknya tidak pas karena salah pengertian. Menurut Kusnaini, gol Afghanistan ke gawang Indonesia pun tercipta karena komunikasi tak lancar. Fahrudin Arianto dan Victor Igbonevo sejatinya sama-sama peluang membuang bola, tetapi tidak melakukan karena minim komunikasi. Akhirnya, setelah 5 tahun absen, Syamsir Alam kembali beraksi dan bantu Rans Cilegon FC menang di Liga 2. Penantian panjang Syamsir Alam untuk tampil di kompetisi resmi berakhir sudah. Setelah 5 tahun absen, pemain berusia 29 tahun itu akhirnya kembali ke lapangan hijau. Ya, untuk pertama kalinya sejak 2016, Syamsir Alam bermain dalam pertandingan kompetitif. Penyerang asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat itu dimainkan Rans Cilegon FC ketika melawan Perserang Serang. Rans Cilegon FC berhasil mengalahkan Perserang 2-1 pada matchday ke-7 grup B Liga 2 di Stadion Madia, Jakarta Pusat, Selasa 16 November 2021. Pelatih Rans Cilegon FC, Rahmat Darmawan, menurunkan Syamsir Alam pada penghujung babak kedua. Mantan pemain Sriwijaya FC itu masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Bima Ragil. 1 menit setelah Syamsir Alam bermain, Rans Cilegon FC sukses mencetak gol kedua alias kemenangan melalui rival Astori. Saya selalu melihat pemain dalam latihan. Saya membandingkan satu pemain ke pemain lain. Syamsir Alam menunjukkan performa dan motivasi yang tinggi dalam latihan, kata Rahmat. Dia memang layak untuk bermain meski agak mengejutkan, karena saya memberikan dia kesempatan. Saya percaya bahwa dia adalah pemain berpengalaman. Dia menunjukkan latihan yang baik. Saya percaya dia bisa melakukan hal yang sama dalam pertandingan karena tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pemain berpengalaman. Semuanya dimulai dari latihan. Jelas RD, karibnya disapa. Elkan Bagot panen pujian bikin pertahanan Timnas Indonesia lebih oke. Meski Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Afghanistan dalam FIFA Matchday Selasa 16 November 2021 malam waktu Indonesia Barat di Antalya, Turki, Elkan Bagot tetap menuai pujian. Sayang, ia harus ditarik keluar pada pertengahan babak kedua karena cedera. Elkan Bagot mampu tampil ciamik dalam mengawal lini belakang Timnas Indonesia bersama Fahrudin Arianto. Dia adalah tembok yang tangguh dengan posturnya yang menjulang mencapai 194 cm. Beberapa kali pemain berdarah Inggris Indonesia kelahiran Thailand itu berhasil membuat penyerang lawan frustasi dengan penampilan apiknya. Dia tidak segan menutup ruang gerak hingga membuang bola saat lawan terlihat mulai masuk pertahanannya. Selain mencatatkan passing terbanyak 41 pada laga tersebut,
Peluang pertama timnas Indonesia juga bermula darinya. Dari tengah lapangan, dia mengirim umpan ke sayap kiri pada Witan Sulaiman. Bola diteruskan ke Ricky Kambuaya dengan menghasilkan tembakan yang masih melenceng dari gawang lawan. Petaka terjadi menit 68. Usai membantu penyerangan timnas Indonesia, ia mengalami cedera. Victor Igbenevho kemudian masuk menggantikannya. Timnas Indonesia tetap berhasil bermain rapat di lini pertahanan meski tanpa Elkan Bagot. Apes Afghanistan mencuri gol menit ke-85 melalui Omiko Palsi yang bertahan hingga laga usai. Salah kaprah kebijakan Piala AFF oleh PT LIB, Bung Toel kemana Excel PSSI? Ada salah kaprah yang terjadi antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan klub Liga 1 dalam perumusan kebijakan jelang Piala AFF 2021 di bulan Desember. Hal ini kembali mendapat kritik pedas dari komentator sekaligus pengamat sepak bola nasional, Tommy Wirlia alias Bung Toel. Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2021 akan mulai digelar pada 5 Desember 2021. Pelatih timnas Sintayong meminta klub Liga 1 untuk menyerahkan sejumlah pemain A. Namun akhirnya lewat manajer meeting yang diprakarsai oleh PT Liga Indonesia Baru, diputuskan bahwa setiap tim hanya mau mengirimkan 2 pemain ke timnas. Liga 1 jalan terus dengan catatan, bolehlah maksimal 2 pemain untuk diambil timnas. Kita berhenti lagi Liga bulan Maret sesuai jadwal sepakatnya di situ, terang Ahmad Hadian Lukita pada media Kamis 11 November. Terang saja hal ini mendapatkan kritik pedas dari Bung Toel. Menurutnya kebijakan strategis seperti ini adalah ranahnya PSSI, bukan dirumuskan di manajer meeting PT LIB. Selama Piala AFF berlangsung Desember nanti, kompetisi Liga 1 masih jalan. Yang memberi statement adalah Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Ucap Bung Toel melalui video terbaru YouTube-nya. Kalau kita bicara tentang kompetisi Liga 1 selama periode AFF bulan Desember, itu akan konsekuensinya tentang timnas Indonesia. Kalau timnas yang memutuskan bukan PT LIB dong, bukan lewat manajer meeting. Seharusnya itu ranahnya rapat Exco PSSI. Bung Toel juga tak senang karena PSSI seolah membiarkan saja salah kaprah ini terjadi. Padahal sudah ada statuta yang mengatur pelepasan pemain ke timnas.